Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Semen Padang versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Semen Padang dengan skor tipis secara dramatis 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Semen Padang berada di peringkat nomor 16, memang masih berada di dalam zona degradasi, tapi paling tidak mereka sudah naik peringkat. Sedangkan bagi Persija Jakarta dengan kekalahan ini berarti mereka gagal untuk bisa menjaga winning streak atau melanjutkan tren kemenangan, karena sebelumnya Persija berhasil meraih 6 kali kemenangan secara beruntun. Dan untuk sementara ini Persija Jakarta masih berada di peringkat nomor 3 dengan selisih 2 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat nomor 2 dan selisih 5 poin dari Borneo FC yang masih berada di posisi puncak atau peringkat nomor 1 klasmen Super League. Padahal jika saja atau andaikan Persija Jakarta menang di Padang, maka tentu mereka akan melewati Persib Bandung dan memepet Borneo FC karena selisihnya akan menjadi 2 poin. Dan jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Persija akan kalah dari Semen Padang. Tapi secara permainan memang kita lihat bahwa taktik dari Semen Padang berhasil menyulitkan para pemain Persija Jakarta untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Karena walaupun para pemain Persija menguasai jalannya pertandingan, bahkan level atau persentase ball possession dari Persija itu lebih tinggi daripada Semen Padang, tapi dari jumlah peluang sebetulnya dua tim ini menciptakan jumlah peluang atau percobaan yang sama, yaitu 7. Namun yang menarik bahwa Semen Padang bisa menciptakan lebih banyak peluang on target, yaitu 4, sedangkan Persija hanya 2. Nah, artinya memang dalam hal ini taktik compact football dari Dejan Antonich itu berhasil dibandingkan taktik offensive football dari Mauricio Souza. Bahkan Mauricio Souza pun mengakui setelah pertandingan bahwa timnya tidak bermain baik walaupun menguasai jalannya pertandingan karena memang tidak bisa melakukan yang namanya finishing. Dan tentu timnya mulai kesulitan ketika harus bermain dengan 10 pemain, walaupun pada saat Persija bermain dengan 10 pemain mereka masih bisa mengontrol atau mengendalikan irama permainan. Sebelum saya memberikan analisa lebih lanjut, tentu saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman starting lineup dari kedua tim agar teman-teman memahami bahwa apa yang coba dilakukan oleh kedua pelatih. Kita tahu dari Semen Padang, Dejan Antonich biasa mengandalkan 4 pemain bertahan. Kali ini Angelo Meneses, Rui Rampa, kemudian juga Samuel Simanjuntak, ada juga Rian Ariansyah, ada Arthur Augusto. Di tengah ini yang menarik ada Richard Maulana, ada juga kita melihat Wakaso dan juga Ripal Wahyudi. Nah, ini menarik, ada 2 gelandang bertahan ini, 2 gelandang bertahan ini yang bermain sangat baik. Bagi Semen Padang ada Firman Yuliansyah yang saya pikir beruntung tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Ada Pedro Matos dan juga ada Muhammad Ridwan. Ridwan bermain sebagai striker, tapi ketika Cornelius Stewart masuk di babak kedua dia bermain sebagai second striker. Dari Persija kita tahu Van Basten Souza tidak bisa bermain sehingga posisinya digantikan oleh Vigo Dennis. Ini adalah pilihan dari Mauricio Souza dan saya pikir tidak salah dia menurunkan Vigo Dennis, pemain muda berusia 19 tahun. Didampingi oleh Fabio di tengah. Kemudian di depan seperti biasa Axel Runtukahu yang hanya mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol. Ada Maxwell, Witan Sulaiman dan Alano yang dikunci. Kemudian ada Donitri Pamungkas, ada Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Bruno Tubarao. Nah, Donitri kembali mendapatkan tempat setelah membela timnas Indonesia U22. Di posisi penjaga gawang yang dipilih kali ini adalah Carlos Eduardo yang ngeri-ngeri sedap juga ketika mendapatkan bola dan coba untuk build up karena pressing dari para pemain Semen Padang. Oke, apa taktik dari Semen Padang? Kalau saya melihat Dejan meminta para pemainnya pokoknya bertahan dulu, menyulitkan para pemain Persija bermain kreatif dan juga meminimalisir peluang yang bisa mereka ciptakan, dan sebetulnya itu berhasil. Karena kita melihat cara Ripal dan juga Wakaso itu bertahan ikut membantu lini pertahanan dari Semen Padang yang kita tahu di sana duet center back-nya adalah Rui Rampa dan juga Angelo Meneses yang lebih sering memenangkan duel. Nah, saya melihat Persija bermain monoton karena mereka berharap pada mukjizat dari pergerakan Alano dan juga Maxwell. Karena 2 pemain ini kita tahu adalah pemain yang mengandalkan skill individu yang baik dan tentu para pemain Persija berharap bahwa mereka bisa menyulitkan para pemain Semen Padang di pertahanan. Memang mereka menyulitkan, tapi mereka tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang. Meskipun saya melihat dalam hal ini Witan bermain sangat baik, tapi Witan juga kadang-kadang terlambat mendapatkan support. Dan cara bermain Persija itu sudah kelihatan hanya menyerang dari wing
dengan pemain-pemain di tengah itu hanya terlibat dalam melakukan pressing. Dan dari segi counter pressing pun saya melihat para pemain Persija kalah dari Semen Padang. Ada sebuah kejadian yang menarik di menit-menit awal jalannya pertandingan ketika Samuel menekel Vigo Dennis di dalam kotak penalti. Nah, kita tidak melihatnya secara real time, tapi kemudian wasit yang bertugas di atas lapangan diminta untuk melakukan pengecekan ke monitor di pinggir lapangan, dan setelah itu dia mengeluarkan kartu kuning. Ya tentu ini adalah keputusan dari wasit yang sudah final, dan saya pikir bahwa kita juga kalau mau berdebat soal wasit 1001 malam pun gak akan selesai. Karena mereka punya sudut pandang yang berbeda tentunya daripada kita. Tapi kalau saya melihat itu adalah tackling yang sangat berbahaya yang dilakukan Samuel kepada Vigo. Tapi oke, dia mendapatkan kartu kuning. Setelah itu, kita melihat bahwa pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi, sehingga Vigo juga melakukan sekali pelanggaran, kemudian Firman pun melakukan 2 kali pelanggaran. Nah, Firman melakukan 2 kali pelanggaran itu dalam rentan waktu yang cukup dekat. Mungkin sekitar 7 atau 8 menit, saya lupa. Dia melakukan 2 kali pelanggaran. Pelanggaran kedua itu yang saya ingat kepada Bruno, saya lupa. Yang pertama kepada siapa? Itu wasit dekat. Dalam hal ini wasit tidak memberikan kartu kuning kedua. Yang pada saat komentari, pada saat saya siaran, saya mengatakan, nih beruntung banget nih Firman. Karena bisa saja dia mendapatkan kartu kuning kedua. Pelanggarannya juga dari belakang. Oke lah, itu adalah keputusan dari wasit. Dan kemudian Vigo memang mendapatkan kartu kuning kedua karena memang dia melakukan kesalahan. Nah, saya pikir gak boleh juga ya jika ada di antara teman-teman yang kemudian menghakimi Vigo Dennis atau menyalahkan Mauricio Souza kenapa menurunkan Vigo Dennis. Saya pikir ini adalah keputusan yang bijak karena memang Vigo adalah pemain yang dinilai bisa mengisi kekosongan dari Van Basten Souza. Apalagi dia juga pemain yang mengandalkan kaki kiri. Tapi sangat disayangkan dia tidak bermain dengan tenang. Nah, sebetulnya bagi para pemain muda yang diberikan kesempatan harus tenang. Jangan sampai terburu-buru mengambil keputusan atau terlalu lama menguasai bola. Ketika Vigo terlalu lama menguasai bola, kehilangan kontrol, di sana Irsyad ngambil bola dan ternyata Vigo melanggar Irsyad. Ketika Irsyad punya peluang untuk menciptakan peluang. Artinya ketika Irsyad punya kesempatan untuk menciptakan peluang. Jadi itu yang namanya stopping a promising attack. Nah, itu berarti pemain tersebut yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan kartu kuning. Jadi dalam hal ini wasit sudah benar memberikan kartu kuning kedua, artinya kartu merah. Tapi ketika Vigo mendapatkan kartu merah, Persija masih mendominasi. Kenapa? Karena itu adalah gaya bermain dari Persija. Mereka tidak akan bisa bermain, bertahan. Artinya Witan bermain sedikit ke tengah. Tapi Persija sulit sekali menciptakan peluang. Artinya apa? Mereka perlu pemain yang bisa melakukan penetrasi nih ke dalam kotak penalti Semen Padang. Itu tidak mereka punya. Nah, yang menariknya dari Dejan Antonic di awal babak kedua, karena dia tahu Persija bermain dengan 10 pemain, maka kemudian dia memainkan Cornelius Stewart menggantikan Firman. Apalagi Firman sudah mendapatkan kartu kuning kan. Nah, Cornelius Stewart ini saya melihat tajam sekali pergerakannya. Bahkan dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi beberapa kali dia ketika harus memberikan final pass itu memang sangat kesulitan. Sehingga dimainkan Oropa, menggantikan Ridwan yang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi dalam hal ini juga saya melihat Ridwan bermain sangat baik ya. Namun Oropa bermain beberapa kali dia bergerak dari wing. Dan juga cukup membahayakan pertahanan dari Persija. Namun Persija ini walaupun dengan 10 pemain, nah ini sebuah resiko yang mereka ambil sih, tetap bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Kan beberapa kali saya mengatakan itu adalah titik lemah dari Persija. Ketika main garis pertahanan yang tinggi, sangat jarang Jordi dan juga Rizky Ridho itu bisa cepat recover position. Dan ketika Witan ditarik keluar, Arli dimainkan, serangan dari Persija ini memang lebih tajam, tapi sangat disayangkan kemudian dari counter attack Semen Padang, mereka bisa mencetak gol, tapi memang ini adalah gol bunuh diri ketika itu high line of defense itu, garis pertahanan yang tinggi, sehingga di belakang itu Persija kurang pemain. Nah, ketika counter itu dilakukan, ketika si Pedro Matos memberikan bola kepada Irsyad, kemudian Irsyad bisa memberikan umpan kepada Cornelius yang tidak offside, ternyata itu bisa dihalau oleh Carlos Eduardo. Sayangnya, pada saat ini para pemain Persija lebih fokus bagaimana bisa turun semua ke belakang, tapi tidak melihat ada Pedro Matos yang free. Jadi saya melihat ada kepanikan yang muncul di ruang pertahanan Persija, sehingga pada saat Matos syuting, itu bukan syuting yang kuat, tapi terkena kaki dari Jordi Amat, ya Jordi sial sih dalam hal ini, terkena kaki kiri, kemudian terkena kaki kanan, dan bola masuk ke gawangnya sendiri, artinya gol bunuh diri. Saya pikir ini sial banget Jordi, padahal dia bermain sangat baik di pertandingan semalam, bahkan beberapa kali memberikan umpan-umpan kunci yang sukses dari lini pertahanan. Apa yang dilakukan oleh Mauricio Souza? Dia menarik keluar Bruno Tubarao, memainkan Rio Fahmi. Menarik keluar Donitri, memainkan Thales. Nih, menarik nih. Rido keluar, memainkan Rio. Excel ditarik keluar karena tidak berkembang, memainkan Cardoso. Jadi Cardoso ini mengisi posisi dari Donitri. Thales bermain mengisi posisi dari Rido. Rio bermain ke depan dan Rio Fahmi bermain di belakang.
Nah, saya melihat di sini tidak ada sinkronisasi pergerakan dari para pemain Persija sehingga mereka lebih banyak mengandalkan skill individu dari para pemain. Dan memang dari sebuah situasi menyerang, sebelumnya juga Fabio mendapatkan kartu merah ya. Nah, saya tidak melihat siapa yang sebetulnya terjadi sehingga Fabio diberikan kartu merah oleh wasit, dan ini straight red card ya. Kalau memang saya melihat di layar kaca seperti dia ada melakukan gerakan tangan ke salah satu pemain dari Semen Padang, kemudian dianggap dia melakukan foul yang cukup berbahaya sehingga dia mendapatkan kartu merah. Tapi tetap Persija yang lebih ofensif, dan Persija hanya beberapa kali saja kemakan counter attack. Artinya saya melihat skema dari Persija tetap berjalan dengan baik. Tapi memang selain juga mereka tidak bisa melakukan finishing, beberapa kali saya melihat para pemain itu out of position karena mungkin mereka terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Maka itu Semen Padang beberapa kali bisa merancang counter yang baik. Namun ketika sudah memasuki menit ke 100, nah disinilah yang rame kan, sosial media semalam. Pada saat Alano bergerak, kemudian dia memberikan umpan kepada Maxwell menggocek Rian, Maxwell shooting, gol 1-1. Tapi ternyata gol itu tidak diakui pada akhirnya setelah wasit yang bertugas di atas lapangan diminta oleh wasit yang berada di ruang VAR untuk melihat monitor di pinggir lapangan dan ngecek kejadian yang terjadi dalam proses serangan tersebut. Maka di sana terlihat memang ada tangan dari Alano yang bergerak dan terkena wajah dari Pedro Matos ya. Nah, terkena wajah dari Pedro Matos sehingga Pedro Matos tidak bisa merebut bola dari Alano. Memang ini perdebatan yang sangat intens di sosial media, dan saya juga mengatakan pada saat live commentary yang harus dilihat apakah jika tidak ada gerakan tangan dari Alano, Pedro masih bisa merebut bola. Tapi dalam hal ini wasit mungkin menilai yang penting kalau ada gerakan tangan itu berarti itu foul. Ya dong, artinya kan ada gerakan tangan ke wajah. Ya kan? Tapi yang menarik di pertandingan sebelumnya atau sehari sebelumnya PSM melawan Malut United kan ada tuh pemain Malut kalau nggak salah Angulo yang memegang atau menarik atau juga menyentuh ya apapun itu namanya pundak dari Rizky Eka ya kalau nggak salah. Nah, wasit juga pada saat itu yang bertugas di lapangan diminta untuk melihat monitor di pinggir lapangan, kemudian dia memutuskan no penalti padahal sebelumnya dia sudah memberikan penalti. Nah, pertanyaan saya yang belum bisa saya jawab, saya harapkan teman-teman bisa menjawab, kalau Alano dianggap melakukan pelanggaran kepada Pedro, kenapa Angulo dianggap tidak melakukan pelanggaran kepada Rizky Eka? Walaupun perdebatannya mungkin Angulo tidak melakukan sentuhan atau gangguan atau apapun itu yang signifikan kepada Rizky, dan Rizky mungkin dianggap terjatuh begitu mudah. Nah, kalau kita melihat juga kejadian Alano, sebetulnya juga tidak ada gangguan yang begitu berarti karena hanya layangan tangan. Oke, terkena wajah itu juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tapi ini sebuah perdebatan yang tidak akan selesai 1001 malam. Jadi, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mauricio Souza, bahwa dia tidak ingin bicara soal wasit, dan saya hanya ingin memberikan sudut pandang saya agar teman-teman juga tahu bahwa sebetulnya wasit itu punya persepsi masing-masing. Jadi, saya pikir dalam hal ini percuma kita mau ribut-ribut, dan ini bukan terjadi cuma di satu match, tapi sudah di beberapa match. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini yang sayangnya akan memunculkan dinamika yang luar biasa di sosial media, dan saya harapkan siapapun itu pelaku sepak bola di Indonesia ya boleh menyemangati pemain, tapi saya pikir jangan juga lah membuat narasi-narasi yang receh yang berpotensial memecah belah supporter kita. Ya kan, itu juga sangat penting. Maka itu saya pikir bagi teman-teman yang merupakan supporter juga harus bersikap secara kepala dingin, dan juga kita tunggu nanti match-match selanjutnya seperti apa. Tapi seperti yang Mauricio Souza katakan, bahwa dia juga mengatakan taktiknya para pemainnya tidak bisa menjalankan dengan baik sehingga Persija kalah. Padahal ini adalah match yang sangat baik bagi Persija untuk mereka menangkan agar mereka bisa mendekati Borneo FC. Tapi dalam hal ini teman-teman, saya melihat para pemain Persija bermain monoton karena lebih lama menguasai bola dan tidak bisa melewati low block dari Semen Padang. Artinya dalam hal ini taktik dari Semen Padang jauh lebih unggul daripada Persija Jakarta. Ini kita bicara soal taktik, dan saya pikir jangan terfokus kepada keputusan kontroversial dari wasit, tapi fokuslah kepada taktik permainan dari kedua tim. Dan saya perlu akui, taktik dari Dejan Antonic ini jauh lebih baik daripada Mauricio Souza, karena dia bisa menyulitkan para pemain Persija untuk mencetak gol. Bahkan counter attack-nya lebih berhasil di babak kedua ketika dia memainkan Cornelius Stewart. Jadi kita tunggu saja teman-teman, persaingan di Super League musim ini yang di papan atas mulai rame. Ada Borneo FC, ada Persib Bandung, dan ada Persija Jakarta. Dan menurut hemat saya, nanti pertandingan El Clasico pada tanggal 11 Januari akan bisa menentukan arah persaingan dari Super League musim ini ketika Persib menjamu Persija Jakarta. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.